kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, apalagi di sana ada hak daripada anak-anak yatim, yang mana langsung ancamannya disebutkan dalam Al-Quran, dan ancamannya ini tidak istilahnya langsung. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Walaupun dia hari ini bisa makan enak, tapi sejatinya itu dia akan menjadi bara api dalam perutnya. Wasaya selalu rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita yang membahas seputar problematika pembagian harta, warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu berbicara tentang masalah warisan, ini kita membincangkan tentang hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ada yang mendapatkan porsi 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu sekali lagi bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi. Dan juga bagian ini langsung ketentuannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita ulang-ulang, di mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk sebuah ilmu ataupun satu ilmu yang dilupakan. Dia orang menganggap sepele masalah ilmu waris. Kadang-kadang ada yang bahkan mengatakan, untuk apa belajar ataupun untuk apa bahas-bahas masalah warisan, seakan-akan kita orang ini tamak sekali harta. Bukan seperti itu. Kita belajar ilmu faraid ataupun ilmu waris ini adalah sebagaimana yang Rasulullah suruhkan dalam hadisnya tadi. Dan kita mempelajari ilmu ini agar kita juga mengetahui yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang menjadi hak orang lain. Karena sejatinya ketika kita belajar ilmu waris ini, ilmu faraid ini,
Kita ingin mengetahui siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan berapa porsi bagian masing-masing ahli waris. Jadi ketika kita bicara masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Dan jangan sampai ada yang menzalimi hak-hak daripada ahli waris yang lain. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Kata Rasulullah, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dan diangkat daripada umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Bagaimana ditariknya sebuah ilmu? Tentu ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, ketika orang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu tersebut. Dan yang kedua, ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua hal ini terjadi, orang enggak mau belajar, dan kedua Allah wafatkan orang yang faham, jadi seakan-akan ilmu ini dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi kita bicara masalah warisan ini, kita bicara masalah hal yang sensitif, masalah harta, yang mana juga Allah Subhanahu wa taala mensifati harta di dalam Al-Qur'an dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita dicoba. Ada kalanya ketika enggak ada harta ataupun hartanya pas-pasan, dia rajin ibadah, silaturahim lancar. Namun ketika sudah ada sedikit harta, sudah malas ibadah, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan juga ketika sudah ada harta sedikit, sudah jadi ribut. Dulu waktu enggak ada harta peninggalan orang tua, enggak ribut-ribut. Ketika ada sedikit yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sudah bergaduh antara anak, sudah ribut antara saudara, dan lain sebagainya. Sehingga ini memang menjadi sebuah fitnah. Dan ini banyak kita temukan kasus-kasus di masyarakat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai saling memfitnah antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sampai memakan hak saudaranya, yang mana dia sudah tahu di sana ada hak saudaranya, tapi dia makan juga. Ada yang sampai pukul-pukul. Dan na'udzubillah, ada yang sampai tumpah darah, sudah saling membunuh dan lain sebagainya. Dan ini kita temukan banyak kasus dalam masyarakat. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ilmu ini menjadi sesuatu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Bahkan tadi Rasulullah mengatakan ilmu ini, ketika kita belajar dengan ilmu berkaitan dengan ilmu waris ini, sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ketika kita bicara tentang masalah hukum waris, berarti di sana ada kaitannya dengan bab pernikahan. Ketika kita berbicara tentang masalah hukum waris, berarti di sana ada permasalahan berkaitan dengan bab nikah, bab talak. Ketika kita bicara tentang masalah hukum waris, berarti kita di sana juga membincangkan tidak terlepas daripada permasalahan hibah, permasalahan wasiat. Dan juga ketika kita bicara tentang masalah hukum waris, di sana juga ada kaitannya dengan bab zakat. Apa kaitannya hukum waris dengan zakat? Perlu kita ketahui bahwasanya di antara kewajiban terhadap harta peninggalan almarhum ini, sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli waris, di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui. Dan di antara kewajiban terhadap harta peninggalan ini adalah melunasi hutang. Dan hutang itu ada dua macam jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah ada hutang piutang dan lain sebagainya. Dan juga ada hutang yang berkaitan dengan hak Allah. Apa itu ya hutang berkaitan dengan hak Allah?
Contoh seperti nazar yang belum dilaksanakan ataupun zakat yang belum dikeluarkan. Maka perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika seseorang memiliki harta yang mana hartanya itu sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama 1 tahun dan disimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan daripada zakat malnya 2,5%. Namun ketika seseorang telah wajib zakat terhadap hartanya, lalu belum sempat dia keluarkan zakatnya dan qadarullah dia meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban yang harus diselesaikan berkaitan dengan hak Allah. Karena ketika ini tidak diselesaikan, apalagi kita bicara tentang masalah zakat, yang mana kedudukan zakat itu sama dengan seperti kedudukan salat. Bahkan antara salat dan zakat ini dalam Al-Quran selalu disandingkan dan diulang-ulang sampai berpuluh kali. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sesuatu hal yang penting. Bicara tentang masalah warisan, ada kaitannya juga masalah zakat yang perlu diselesaikan. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang lain, dan sampai-sampai Rasulullah katakan tadi, fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Maka ini harus kita ketahui bersama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada kesalahan kita dalam pendistribusian daripada harta warisan tersebut. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Dan insyaallah jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah bab yang mana bab dalam fiqh waris ini termasuk bab yang sangat penting, dan sampai-sampai para ulama yang fokus terhadap permasalahan warisan ini menyampaikan dan membuat sebuah kaedah bahwasanya tidak halal ataupun haram barang siapa yang tidak menguasai bab al-hajab ataupun bab tentang penghalang, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang dalam masalah warisan ini, untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan ataupun tentang masalah faraid. Jadi tidak halal, la yahillu liman la ya'rifu bab al-hajb ay yuftiya fil faraid. Tidak halal berarti haram ketika ada orang yang belum menguasai bab tersebut, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan, karena dikhawatirkan dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ataupun dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Jadi ini penting sekali jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permasalahan bab hajab tersebut. Dan perlu kita ketahui jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hijab ini, permasalahan hijab ini ada dua macam. Ada yang dikenal dengan hijab bil wasfi dan ada yang dikenal dengan hijab bisyakhsi. Jadi ada orang yang terhalang daripada mendapatkan hak warisan karena sifat, dan ada orang yang terhalang mendapatkan harta warisan karena disebabkan ada orang lain. Jadi ahli waris ataupun orang yang terhalang mendapatkan harta warisan dengan sifatnya ketika dia melakukan salah satu daripada tiga hal. Yang pertama, ketika statusnya budak. Nah, kita ketahui mungkin perbudakan tidak ada lagi zaman sekarang, karena yang namanya budak itu adalah barang milik tuannya. Dan yang kedua jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika statusnya itu sebagai pembunuh daripada almarhum, ya. Jadi misalkan ketika seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak tersebut haram mendapatkan hak warisan daripada orang tuanya tersebut, karena anak inilah yang menyebabkan kematian orang tuanya. Jadi ini perlu kita ketahui, dan dia terhalang secara keseluruhan.
Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam undang-undang kita, dalam kompilasi hukum Islam, orang yang melakukan percobaan pembunuhan ataupun menganiaya orang tua itu juga tidak dapat hak warisan. Ini lebih tegas lagi dalam masalah ini berkaitan dengan aturan undang-undang di negara kita, ya. Karena perlu kita ketahui bahwasanya kompilasi hukum Islam itu adalah menjadi rujukan bagi setiap para hakim dalam menetapkan sebuah kasus di dalam mahkamah. Ya, termasuklah di sana ada kasus masalah perkawinan, masalah perceraian, masalah hibah, masalah talak, dan masalah wasiat. Ya. Jadi ini yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi dalam kompilasi hukum Islam, ya, bukan hanya membunuh yang dia terhalang mendapatkan hadisan, bahkan seorang yang mencoba menganiaya ataupun upaya mencoba membunuh orang tuanya walaupun tidak meninggal dia, maka dia juga haram mendapatkan hak warisan ketika orang tuanya meninggal dunia. Dan kemudian yang ketiga, orang yang terhalang karena sifatnya itu adalah ketika statusnya sebagai anak ataupun ahli waris yang murtad ataupun dia keluar daripada agama Islam. Maka orang yang murtad dan keluar daripada agama Islam sehingga dia terhalang mendapatkan hak warisan dari orang tuanya yang muslim. Sebagaimana juga Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Dan kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ada orang yang terhalang daripada mendapatkan hak warisan disebabkan ada orang lain. Dan ini dibagi menjadi dua macam. Ada orang yang terhalang secara keseluruhan dan ada orang yang terhalang sebagian. Apa bedanya? Yang pertama, orang yang terhalang secara keseluruhan ketika ada ahli waris yang lain yang lebih berhak. Contoh misalnya, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki, dan almarhum yang meninggal ini dia memiliki saudara laki-laki kandung. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu yang lebih berhak itu adalah anak laki-laki, dan anak laki-laki ini menjadi penghalang bagi saudara laki-laki kandung daripada almarhum, ya. Jadi dia menghalang secara keseluruhan. Itu contohnya. Nanti juga ada yang terhalang karena sebahagian, yang dikenal dengan hijab nuksan, ya. Contoh misalkan, ketika seorang meninggal dunia dan dia memiliki keturunan, katakanlah ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Kemudian almarhum yang meninggal ini juga masih hidup kedua orang tuanya. Jadi kalau kita lihat di almarhum yang meninggal dunia, orang tua daripada almarhum ini masih hidup, dan almarhum yang meninggal ini punya keturunan dia, ya. Sehingga untuk orang tua daripada almarhum ini dia terhalang juga, tapi terhalangnya sebahagian, dari bagian yang paling besar ke bagian yang sedikit, ya. Contoh misalkan ibu kandung daripada almarhum. Jadi ibu kandung daripada almarhum yang meninggal dunia, dia mendapatkan porsi 1/6 ketika almarhum yang meninggal ini punya keturunan. Tapi kalau yang meninggal ini tidak ada keturunan, maka untuk ibunya dia mendapatkan porsi yang lebih besar, yaitu 1/3, ya, sehingga ini disebut dengan hijab nuksan. Dia terhalang dari bagian yang besar ke bagian yang sedikit, dari bagian 1/3 ke bagian 1/6. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permasalahan hijab, siapa yang dihalang dan siapa yang menghalang. Dan sebenarnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan fikih warisan ini setidaknya 4 poin inti daripada permasalahan dalam warisan ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, siapa ahli waris yang berhak? Yang kedua, siapa yang bukan termasuk ahli waris ataupun yang terhalang? Dan yang ketiga, berapa porsi bagiannya? Dan yang keempat, cara pembagiannya. Dan itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT harus kita ketahui. Karena jikalau kita tidak mengetahui tentang bab hijab ini, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, sebagaimana kita sebutkan tadi,
boleh jadi dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Contoh kasus seperti ini, ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi almarhum yang meninggal ini, dia punya anak, tapi anaknya sudah duluan meninggal, dan anaknya ini punya keturunan, ada cucu, ya. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal daripadanya. Kemudian almarhum yang meninggal ini punya saudara laki-laki kandung, ataupun disebut, kalau kita sering menyebutkan itu, ada wali, ya. Jadi ada cucu, ada saudara kandung daripada almarhum. Maka dalam hal ini, siapa yang paling berhak mendapatkan warisan? Nah, jadi kalau kita benar-benar memahami tentang berkaitan dengan masalah fikih warisan, tentu kita akan memberikan bagian keturunan itu lebih berhak daripada saudara laki-laki kandung. Jadi si cucu ini lebih berhak dapat dibandingkan dengan saudara laki-lakinya. Tapi nanti sebagian orang ketika dia tidak mengetahui tentang masalah warisan, dia akan mengatakan, kan saudara kandung ini walinya, wali daripada anak ini paling berhak nih, sedangkan ini cucu ini masih kecil nih. Nah, maka kita nggak boleh seperti itu, ya. Oke, memang ketika misalkan dia masih kecil, si cucu ini masih kecil, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang masih kecil, maka ada tanggung jawab daripada walinya yang masih hidup untuk menjaga harta anak yatim ini. Bukan berarti dia mendapatkan hak warisan si walinya, tapi dia bertanggung jawab untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Ketika ada seorang wali yang tidak tanggung jawab terhadap harta anak yatim ini hati-hati. Ancamannya langsung disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, oh misalkan dia mengatakan anak ini masih kecil, nggak tahu apa-apa, dia kita makan aja, kita pakai aja dulu, ya, kita nikmati aja. Nanti ketika dia sudah besar kita kasih hak dia, ini dia makan, ya. Dan makan di sini sudah israf, sudah berlebih-lebihan, ya. Kadang dia pakai harta anak ini untuk beli motor baru, untuk beli kendaraan baru, ya, tanpa sepengetahuan anak ini karena masih kecil, ya. Jadi ini secara enggak langsung dia telah memakan hak anak yatim. Maka ketika ada orang yang memakan hak anak yatim tadi, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya, ya. Jadi dia seakan-akan memakan bara api dalam perutnya. Ini yang menyebutkan Al-Quran, ya. Bukan kita takut-takutin, ya. Langsung firman Allah tadi. Jadi ketika ada orang memakan harta anak yatim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan tidak hanya itu, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini harus hati-hati jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT berkaitan dengan harta tersebut. Jangan sampai kita memakan hak yang memang bukan hak kita, ya. Apalagi kalau dalam kasus warisan ini kadang-kadang kita juga banyak mendengar bisa ribut-ribut, ada ribut-ribut, kemudian ketika keributan ini terjadi sampai saling memfitnah. Tadi kita menyampaikan juga ada yang tidak malu-malu untuk memakan hak saudaranya, dan ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Di Rasulullah SAW menyebutkan, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak membawa pahala salat, mereka banyak membawa pahala puasa, mereka banyak membawa pahala zakat dan amal-amal yang lainnya. Nah, kenapa dia jadi bangkrut? Padahal hubungannya secara hablum minallah ini luar biasa. Bahkan dia rajin salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, dia rajin membantu orang lain dan lain sebagainya. Banyak sekali amal-amalnya secara hablum minallah. Namun ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah SAW, qad syatama hadza
wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Dia suka buat zalim terhadap orang lain. Dia suka menzalimi hak-hak orang lain. Yang pertama, dia suka bertengkar dengan orang lain, suka buat keributan dengan orang lain secara hablum minan nas. Yang kedua, dia suka memfitnah-fitnah orang lain. Apalagi dalam masalah warisan ini, ketika ribut antara abang beradik, nanti pasti akan timbul ucapan seperti ini. Misalkan seorang abang menuduh adiknya sudah jual harta peninggalan orang tua. Lalu adiknya nanti dia akan bantah, "Bang, tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil abang sudah jual duluan tuh harta punya ayah." Ini saling memfitnah di antara mereka. Sehingga yang ketiga, tanpa mereka sadari, mereka telah memakan hak yang bukan haknya. Dia telah memakan hak saudaranya. Bahkan dia kadang-kadang mengambil hak tanah yang bukan haknya. Ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah juga disebutkan, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati sab'a aradin. Kelak di hari akhir nanti dia akan dikalungkan dan dihimpit seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah misalnya. Itu baru tingkat sejengkal. Apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar dan sebagainya, ya. Belum lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang juga kita temukan ada orang yang berani sumpah dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Sumpah, di situ ada hak saya, demi Allah di situ ada hak saya. Padahal dia sudah tahu, dia sudah memakan haknya, dia sudah menjual yang menjadi haknya itu. Maka ketika ada orang yang mau bersumpah dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain lagi, maka dalam sebuah makna hadis Rasulullah SAW disebutkan haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian tidak hanya itu, bahkan ada yang sampai pukul-pukul. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, ada orang yang kita dengar kasus seorang abang dia tampar adiknya yang perempuan, ribut masalah harta warisan, ya. Ataupun kalau di kota-kota besar itu bahkan mereka menyewa preman, dia sewa preman untuk pukul saudaranya, ya. Karena ribut masalah harta warisan. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir ada yang sampai membunuh ataupun sampai tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa kita sadari 5 bentuk kezaliman yang kita sebutkan tadi terjadi dalam satu masalah, yaitu masalah warisan. Kadang-kadang kelima-lima zalim ini terhimpun dalam permasalahan warisan. Tadi yang pertama ribut-ribut, yang kedua saling memfitnah, yang ketiga memakan hak saudaranya, yang keempat ada sampai pukul-pukul, dan yang kelima sampai tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Akan diambil pahala-pahala kebaikan orang tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala zakat, amal-amal yang lainnya, lalu ditransfer di hari akhir nanti kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya, ya. Oh, kalau kezalimannya besar, maka besar juga pahala yang akan diambil nanti, ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Oh, kalau yang dia zalimi itu kecil, maka ambil juga kecil juga, ya. Kecil tapi banyak. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudha ma alaih. Apabila pahala-pahala kebaikannya sudah habis, lalu dilihat lagi, oh rupanya dia pernah buat zalim kepada si fulan, dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik.
Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu penting kita mempelajari ilmu ini, apalagi dalam permasalahan bab hijab. Siapa yang dihalang, siapa yang menghalang dalam masalah warisan. Karena saking pentingnya bab tersebut, sampai-sampai para ulama ilmu faraid itu menyampaikan haram bagi orang yang tidak menguasai bab tersebut untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan, karena dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Dan ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita juga mengatakan bahwasanya bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Dan lebih bagus tentu dalam kondisi kita dizalimi daripada kita menzalimi hak orang lain. Ya. Walaupun kadang-kadang secara kasat mata kita mengatakan, oh saya ni pihak yang dizalimi, saya enggak punya apa-apa. Tapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar doa-doa orang-orang yang dizalimi. Ya. Dan ini banyak juga kasus kita mendengar ketika si fulan saudaranya menzalimi hak yang lain, ya, walaupun secara kasat mata dia telah memiliki segalanya, rumah yang luas, kendaraan yang bagus dan sebagainya, tapi tidak ada keberkahan terhadap hartanya. Tidak ada ketenangan dalam keluarganya. Ada saja permasalahan yang terjadi. Dan ini banyak kita temukan dalam masyarakat, banyak kita temukan kasus-kasus ini, ya. Ketika dia menzalimi hak orang lain, maka sekali lagi tidak ada keberkahan terhadap hartanya. Di satu sisi, ketika ada saudara yang dizalimi ini dengan serba berkecukupan, dia terus mendoakan kepada anak-anaknya dan sebagainya, sehingga anaknya banyak yang sukses, ya. Sudah kuliah di luar negeri misalkan, ya, ada yang jadi guru dan lain sebagainya. Intinya ada keberkahan terhadap harta yang dia miliki. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan tadi, kita bicara tentang masalah hak, dan setiap harta yang kita miliki itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari akhir nanti Rasulullah SAW bersabda bahwasanya lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya adalah berkaitan tentang hartanya. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Apakah dengan cara yang halal, ataupun dengan cara yang syubhat, ataupun dengan cara yang haram? Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Dan tidak hanya itu, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan harta itu juga Allah akan tanya. Jadi bukan hanya kita tanya, Allah tanya dari mana saja, tapi juga Allah tanya kemana kita belanjakan, ya. Ibaratnya ini ada audit keuangan, ya. Di hari akhir nanti ada audit keuangan setiap individu kita, ya. Allah akan tanya dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, apalagi di sana ada hak daripada anak-anak yatim, yang mana langsung ancamannya disebutkan dalam Al-Qur'an, dan ancamannya ini tidak istilahnya langsung. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya, ya. Sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Walaupun dia hari ini bisa makan enak, tapi sejatinya itu dia akan menjadi bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT harus kita ketahui dengan benar, ya. Dari mana yang siapa saja ahli waris yang berhak, siapa ahli waris yang tidak berhak. Dan kalaupun kita diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim tersebut, maka tentu kita harus benar-benar amanah,
Oh bagaimana Ustaz kalau misalkan orang yang menjaga ini ataupun walinya ini termasuk orang yang enggak mampu misalkan, maka itu boleh dia memakan secara bil ma'ruf ya. Oh misalkan beli beras makan sama-sama karena walinya juga ya tidak mampu misalkan. Tapi kalau walinya ini adalah orang yang berkecukupan ya, maka disebutkan dalam Quran falyasta'fif ya, hendaklah dia menjaga kehormatannya, jangan sampai dia memakan harta anak yatim. Ini betul-betul amanah yang memang Allah berikan amanah kepada kita. Dan ini banyak terjadi. Kadang-kadang ketika terjadi kasus ketika seorang ayah meninggal dunia ya, seorang ayah ataupun suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak ya. Dan kebiasaan adat kita itu tidak difaraidkan harta peninggalan daripada ayahnya yang meninggal dunia. Karena kenapa? Masih hidup ibu ya. Dan yang sangat kita sayangkan, ada yang sampai kadang ibu ini menikah lagi, setelah menikah lagi hak-hak anak ini tidak diberikan. Nah ini menjadi sebuah masalah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT harus kita selesaikan dulu. Kalau mau menikah lagi misalkan, maka ini harus selesaikan dulu berkaitan dengan permasalahan warisan peninggalan daripada almarhum suaminya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri meninggal dunia ya, kebiasaan orang kita, oh masih hidup suami, masih hidup ayah daripada anak-anak ini, itu tidak difaraidkan sampai misalkan ayahnya menikah lagi. Nah ketika menikah lagi, ada aset yang harusnya itu harta bersama dengan istri pertama tadi dijual, lalu dibangun rumah ketika masa dengan istri kedua. Nah, ini jadi sebuah masalah ya. Kapan masalahnya? Ketika meninggal suaminya, ketika meninggal ayah daripada anak-anak. Istri yang kedua menganggap rumah itu adalah harta bersama dengan dia, karena dibangun ketika masa setelah menikah dengan dia. Sedangkan anak-anak ini menganggap bahwasanya di sana ada harta mamaknya dulu yang sudah dijual sama ayahnya, yang belum difaraidkan, ini dijual, dibuat rumah. Nah ini kasus-kasus seperti ini terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dalam hal ini kita selesaikan ya berkaitan dengan hak masing-masing ahli waris, karena sejatinya sebagaimana kita sebutkan tadi, jangan sampai kita menzalimi hak-hak daripada ahli waris yang berhak. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak, jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris yang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan renungan kita pada pertemuan malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.